firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Yahweh, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasanya. Datanya terang firman Tuhan di pintu gerbang Golden Gate, pintu gerbang timur, ditutupi oleh kegelapan dewa anjing. Dan itu telah disingkirkan, dan terang kemuliaan mulai menerangi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Pada saat ini saya akan memberitahukan kembali dan berita Sion yang disampaikan oleh Bapa sendiri dalam Yeshua sendiri kepada Roh Kudus melalui suara burung merpati, atau Roh Kudus disampaikan bekerja melalui 9 kelima jawatan dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, dan disampaikan kepada kami hal yang telah dilakukan, yaitu berhubungan dengan datanya terang kemuliaan Tuhan itu ternyata ditutupi selama ini oleh anjing, dewa anjing. Haleluya. Dan bagaimana itu disingkirkannya, mungkin saya akan sampaikan pada saat ini apa yang Tuhan beri bongkar rahasia durhaka neraka ini. Haleluya. Dengan demikian, sebelum saya bersaksi dan sekaligus saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kini hamba memberitakan kembali tentang di mana dewa anjing kegelapan ini telah menutupi terang firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini banyak orang tidak mendengar baik-baik, tidak melakukan baik-baik. Oleh karena seperti anjing kembali ke muntahnya, seperti babi kembali ke kubangannya. Itulah yang terjadi selama ini. Dan namun setelah itu dewa anjing ini kalau sudah mulai disingkirkan, maka terang kemuliaan itu mulai terbit, dan orang kelaparan, kehausan akan firman Tuhan akan segera terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Tadi saya bacakan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang telah menjadi manusia. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasanya. Ya, dunia ini dikuasai oleh kegelapan, artinya kuasa kegelapan itu kuasa setan. Yang terbesar yang Tuhan tunjukkan dalam hal ini adalah salah satunya adalah dewa anjing. Haleluya. Dewa kuasa kegelapan, dewa anjing yang menutupi pintu gerbang timur datanya terang kemuliaan Tuhan itu, maupun juga yang telah datang, yaitu Yesus sendiri telah datang. Namun firman itu sudah sampai di ujung-ujung bumi, orang belum menerima dengan baik, kehausan, kelaparan belum ada, karena dewa kuasa kegelapan ini, dewa anjing kuasa kegelapan ini sedang menguasanya. Namun beberapa hari yang lalu itu sudah disingkirkan, itu sudah dimusnahkan. Dengan demikian, haleluya,
pada saat ini saya mau bersaksi apa yang Tuhan bongkar rahasia neraka ini. Saya mulai dari kesaksian remanya itu begini. Jadi kami punya teman hamba Tuhan, dia lagi mau baca firman Tuhan, tapi selalu ketika dia baca firman Tuhan dia mengantuk terus. Dia mengantuk. Haleluya, ini kok saya ini dipakai Tuhan luar biasa. Sementara saya mau baca firman Tuhan, saya macam susah membaca firman Tuhan, mengantuk. Jadi waktu dia mau tidur itu dia berdoa, tanya Tuhan, ini roh apa atau barang apa, ada ini bentuk kedagingan atau ada satu roh yang membuat kami tidak macam renungkan firman Tuhan. Mau renungkan mengantuk, malas. Haleluya. Jadi pada waktu dia lagi antara tidur dan terjaga antara ini, dia lihat penglihatan, kok ada tiba-tiba anjing jantan datang, anjing betina juga datang, baru dia menggigit dia punya anak-anaknya, mereka gigit anaknya. Lalu dia kaget bangun, dia terjaga, dia kaget bangun dan dia berdoa tanya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, itulah dewa anjing Jan, membuat orang malas. Kuasa kegelapan dewa anjing yang membuat orang malas membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan tidak ada kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Yesua itu sendiri. Tuhan beritahukan seperti itu. Lalu hamba Tuhan ini dia bel saya untuk harus berdoa ini dewa anjing ini. Jadi hari itu tanggal 2 April, hari itu 26 Mei, bukan April, 26 Mei. Iya, puji Tuhan. Jadi pada saat itu, haleluya, kami masuk doa, tanya Tuhan, ini kuasa kegelapan anjing ini, seperti yang ditulis dalam firman Tuhan ini, bahwa anjing kembali kepada muntahannya, terus babi kembali kepada kubangan, itu menunjukkan sifat atau itu apa, kan masuk melalui firman Tuhan itu. Lalu Tuhan bilang, Roh Kudus beritahukan kami membongkar rahasia neraka. Ternyata Tuhan bilang tidak, itu dia ada pada waktu zaman Adam. Jadi turunan Adam itu mulai menyembah anjing. Mereka mengharap anjing yang jaga doran, anjing yang pelihara doran, dong berburu. Jadi dong sangat menyembah anjing daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga Tuhan perlihatkan itu pasukan anjing itu dong kasih naik dong punya bendera lagi. Haleluya. Lalu Tuhan suruh berdoa. Kami berdoa minta ampun. Betul, mulai dari Adam dan Hawa dong sembah anjing itu. Kami di Papua juga begitu. Hampir kebanyakan orang menganggap anjing itu pengawal. Pasukan yang bisa menjaga mereka, datang bawa hasil buruan dan lain-lain. Jadi mereka lupakan pencipta Israel, penjaga Israel, penjaga. Jadi kan berdoa minta ampun begitu, Tuhan perlihatkan itu. Satu kali semua diikat, anjing dengan benderanya itu diikat, dibakar, dimusnahkan. Kan berdoa minta ampun, itu cara berdoanya begitu. Kan berdoa minta ampun itu, ketika berdoa anjing yang tadinya besar, jago-jago itu mulai jadi kecil. Jadi kalau anjing jadi besar, setan jadi besar, itu biasa karena ada orang yang menyembahnya. Kalau tidak ada orang yang menyembahnya, apalagi kalau kita bawa masalah itu dan kita merendahkan diri minta ampun, itu barang itu yang orang sembah dia dibesar jadi kecil kembali, tinggal takluk oleh darah, dibakar habis satu kali. Itu yang terjadi dalam logos, dalam rema itu Tuhan perlihatkan itu. Begini siangnya itu, hari itu juga siangnya, ada mama satu ini kami sedang doa dia, dan memang Tuhan bilang dia itu turunan orang Ibrani. Jadi mama ini dia tiba-tiba napas mau putus, napas mau pendek-pendek. Jadi mulai dia rasa dalam sesak napas begitu tiba-tiba. Haleluya, kan berdoa tanya Tuhan ini kenapa? Begini Tuhan perlihatkan dalam pernapasan di sini dengan dia kerongkongan ini ada lendir anjing. Itu Tuhan bilang itu lendir anjing, itu lendir maut. Ada di dalam. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kami tanya, Tuhan bilang, itu ini waktu orang Ibrani turun dari Kusali itu, keluar dari Taman Eden yang berpagar, mereka melanggar firman Tuhan keluar.
merontak kawin dengan anak-anak perempuan-perempuan anak manusia yang cantik-cantik pada zaman itu. Anjing juga ikuti mereka, anjing kode ratik, anjing ada ayam kode ratuk dengan anjing lafar. Itu orang-orang bahasa Tanimbar sana, bahasa Kelang Romean, Kelang. Jadi anjing ini punya lendirnya, jadi itu dibilang itu anjing raja, anjing mutiara. Mereka anggapnya itu anjing pengawal. Jadi menggantikan Bapa Yahweh di Kusali di surga, itu mereka gantikan anjing ini yang kawal orang-orang berani yang turun. Sehingga mereka buat berdosa di bumi, akhirnya maut masuk dalam mereka. Mereka sembunyi di lendir ini, di sini leher. Orang bilang itu okopa atau bokaya. Okopa kalau orang mau meninggal dia pun lendir biasa naik dari sini. Itu bokaya. Jadi kalau orang bilang anjing itu bokaya itu artinya melendir maut. Jadi orang itu dulu babi dengan anjing itu tidak biasa orang makan. Karena anjing itu bokaya. Sedangkan emas itu artinya dodi kebau. Dodi kebau itu artinya anjing, setan punya rumah itu, anjing punya rumah. Emas itu dalam bahasa dulu itu disebut dodi kebau, anjing punya rumah. Itu setan punya rumah. Ya. Jadi di dalam ini itu waktu kan berdoa itu minta ampun karena moyang mereka telah meninggalkan Bapa, lalu mereka memberontak, lalu maut lendir anjing ini masuk dalam mereka karena mereka menyembahnya. Kami minta ampun, bersucikan dengan darah itu. Tuhan angkat satu kali cabut keluar baru 2 hari napas sesak itu langsung sembuh, saudara-saudari terkasih. Itu langsung mama itu dia sembuh total, selesai karena lendir anjing maut ini sudah dibersihkan, dicabut keluar, sudah dibersihkan. Lalu dia punya anjing ini dengan dia pemanggil anjing laut. Jadi mereka ini kerjasama dengan anjing laut, anjing lafahar ini. Itu semua dimusnahkan satu kali, dibakar. Nah itu itulah yang menghalangi firman Tuhan. Itulah yang menghalangi orang mau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan halal seperti itu. Nah lalu sampai kami berdoa lagi, Tuhan bawa kami. Sekarang kami berdoa yang dewa anjing, anak anjing yang dong menyembah dewa matahari. Haleluya. Itu kami berdoa tanya Tuhan itu ada di Vatikan, Tuhan bilang di Roma. Jadi waktu kan berdoa itu, tapi waktu kan berdoa Tuhan jelaskan dulu. Tuhan memberitahukan bahwa itu dewa anjing itu, dewa anak anjing lahir tanggal 25 Desember itu. Orang Roma itu menyembah dewa matahari. Mereka menghadap ke timur, mereka menyembah. Bukan saja orang Roma, orang agama Bunani juga begitu. Islam, berbagai agama itu mereka menghadap ke timur, mereka menyembah matahari. Dewa matahari. Dewa matahari itu dia berhubungan dengan anjing. Anjing, saudara-saudari terkasih. Itu salah satu dewa. Jadi waktu Yesus lahir, Roma ini lagi dong menyembah dong punya dewa matahari. Tanggal 25 itu dewa matahari dia lahir. Sehingga nama Yesua dalam bahasa Ibrani itu ketika Alkitab diberitakan oleh Paulus sampai ke Roma, Roma menggantikan itu agama negara dan nama Yesua itu diganti dalam dewa Zeus. Dewa Zeus, dewa anjing. Ya, dewa Zeus itu. Jadi Tuhan bilang itu berdoa itu yang menghalangi. Kami berdoa merendahkan diri karena moyang kami juga pernah ambil Katolik dan lain-lain sehingga sudah 9 turunan sudah menyembah kepada dewa-dewa anjing ini. Berbagai agama di muka bumi, Katolik ini Katolik Protestan sudah menyembah dewa matahari tanggal 25 Desember. Kami berdoa minta ampun itu. Itu mulai dewa anjing itu tadi sudah mulai Tuhan kasih rubuh. Tuhan kasih hancur. Tuhan kasih rubuh semua kegelapan, ada kekuatan dan dewa anjingnya dibakar semua, dipatikan di Roma, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Nah, itulah kenapa waktu Yesus lahir itu Herodes muncul. Haleluya. Itu menghalangi pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Pekerjaan Yesus itu sendiri. Haleluya. Itu kegelapan, Yesus bilang itu kegelapan mau menguasanya. Tapi kegelapan itu disingkirkannya oleh Yesus. Haleluya. Itu yang Tuhan perlihatkan dan itu sudah dihancurkan. Haleluya. Lalu
itu dibilang itu dewa Zeus yang menggantikan nama Yosua menjadi Yesus atau Yesus itulah nama dewa anak anjing yang disembah tanggal 25 Desember orang Roma datang menyembah kepada dewa matahari itu. Itu. Lalu Tuhan bawa kami kembali berdoa lagi. Haleluya, ke arah Gunung Kaitaka. Gunung Kaitaka itu Tuhan bilang itu di situ ada pintu gerbang timur, dan pintu gerbang timur posisi di dalam rode ada di sini. Gunung Kaitaka itu pintu angin Kaitaka itu pintu gerbang Golden Gate. Jadi sebelahnya itu PT Freeport Timika, sebelahnya sini itu Kabupaten Deiyai. Di tengahnya ada satu pintu yang ini pintu Golden Gate. Jadi ini pintu ini di sini itu ada anjing, dewa anjing namanya Dewa Puya Pungtere. Puya Pungtere itu nama Jenderal, Tere itu iblis, Puya Pung itu artinya dewa yang menjaga berabad-abad lamanya. Dewa anjing ini disembah oleh ada beberapa marga. Kalau di daerah Mewu ada Madai, marga lain di Pengkreu, di Jayapura ada beberapa marga-marga lain di Papua ini. Jadi waktu kami berdoa itu merendahkan diri untuk merembukan ini. Itu kan berdoa merendahkan diri, kan minta ampun dosa moyang-moyang telah menyembah ini, kan masuk melalui marga ini, kan masuk minta ampun begini. Tuhan langsung dengan anak panahnya dan pasukan bergerak cepat itu dong panah itu dengan anak panah tembaga yang berapi dan bercampur darah Yesua tembak itu selesai. Dengan dia punya pengikutnya ada 7 ekor yang jantan, 7 ekor betina di bawah tanah, di atas udara semua dilipat, digulung, dibakar, dimusnahkan. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Lalu baru kemarin 2 hari lalu itu baru dewa anjing ini dia orangnya berhubungan dengan anjing datang. Lalu dia kasih tahu saya, kamu itu ke dalam kamu itu ada jantung batu. Tapi dalam saya itu marga ini dia bilang dalam saya itu ada jantung anjing. Saya tangkap bahasa itu, dia pergi, saya berdoa masuk, berdia begini. Tuhan bilang sebelum hancurkan dia punya dewa anjing itu, jantung anjing, kamu harus berdoa kamu punya jantung batu dulu. Saya berdoa merendahkan diri minta ampun, betul kami tekega dan ada 7 marga itu menyembah kepada dewa jantung dewa batu. Berdoa minta ampun itu Tuhan cabut keluar itu jantung batu itu, bakar keluar, musnahkan. Saya menyangkal ke marga, lalu itu cabut keluar, Tuhan bakar, musnahkan. Lalu Tuhan arahkan kami untuk berdoa ke arah dewa matahari, dewa anjing, jantung anjing itu kan berdoa masuk itu Tuhan bakar dia punya jantungnya, jantung anjingnya dengan dia punya empedunya, dia mau apa semua cabut, semua dibakar, musnahkan, semua habis, selesai. Ini yang menghalangi. Tuhan bilang itu yang menghalangi. Lalu hal ini saya mau beritahukan. Lalu Tuhan perlihatkan itu matahari Tuhan itu setelah barang-barang ini diselesaikan, Tuhan perlihatkan dalam penglihatan itu kemuliaan matahari Tuhan itu semakin dia bercahaya dari arah timur. Kenapa matahari muncul kembali? Kami berdoa tanya. Itu bilang itu bukan matahari, itu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Yosua itu bercahaya kembali. Sehingga banyak orang akan ada kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Orang akan mendengar firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara Tuhan kasih tahu begitu. Haleluya. Haleluya. Itu dia punya remanya. Jadi sampai tadi pagi ini, saya sudah mau masuk, mau rekam mau expose berita ini dalam berita Siong itu, dalam berita ini, dalam channel saya mau sampaikan. Tiba-tiba ada om yang ada marga Madai, dia datang. Baru dia ada dengar ikuti dari luar. Sudah saya langsung, ini tiba-tiba ini tadi langsung rekaman ini dia berhenti sendiri. Saya lihat keluar begini, om saya marga Madai itu ada di luar. Saya bilang, om, ini kamu datang jadi kamu buka hati ya. Saya kasih tahu dia om Madai ini. Saya kasih tahu dia. Lalu dia bilang, om, saya buka hati. Om berdoa saja. Barang-barang itu yang bikin kita tidak bisa hidup baik. Kita tidak bisa ini, jadi om berdoa saja. Pokoknya om lihat barang yang Tuhan perlihatkan yang tidak baik. Babat saja bersihkan. Om ini buka hati. Tadi baru dia datang. Haleluya. Saya heran saya juga. Ternyata setelah saya bicara dengan dia, om ini atur damai, saya sampaikan soal itu, om saya buka hati.
Om berdoa saja. Haleluya, supaya itu untuk berkat untuk kami juga semua orang. Haleluya. Itu iya itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini luar biasa. Haleluya. Jadi ketiga pintu gerbang timur, tempat datangnya kemuliaan Tuhan itu berbentuk, kemuliaan Yahweh itu dia berbentuk matahari. Seperti mimpi Yakub dia lihat itu Yusuf. Lihat matahari, bulan dan bintang itu. Kalau melihat matahari itu kemuliaan Yahweh. Sedangkan bulan itu kemuliaan Yesuha. Sedangkan bintang itu kemuliaan Roh Kudus. Kemuliaan Roh Kudus satu berbeda dari kemuliaan Roh Kudus. Roh yang lain. Itu adalah 9 kali jawatan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi kemuliaan ini sudah mulai terbit kembali. Haleluya. Dia bercahaya. Saudara-saudara terkasih. Kalau itu dia sudah mulai bercahaya kembali. Orang akan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lapar akan apa firman Tuhan. Kehausan akan firman Tuhan. Itu akan terjadi menggenapi Amos berapa? Amos 8 ayat 11 sampai 14. Haleluya. Ketiga dewa Asima Samaria dan dewa Mudan Ai suku Dan. Allah itu sudah dimusnahkan. Haleluya. Kalau itu sudah dibakar, kita lihat dia ayatnya supaya kita memahami hal ini. Di ini Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya lapar dan sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengirimkan kelaparan ke atas negeri. Bukankah kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan reba lesu anak-anak darah yang cantik dan anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan mereka yang berkata demi ilamu yang hidup, hai suku Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Barsieba. Mereka itu akan reba dan tidak akan bangkit lagi. Haleluya. Ada 5 dewa yang waktu Yesua sampai di sumur Yakob itu, dia ada 5 dewa yang Yesua hancurkan di situ. Lalu orang Samaria tahan Yesua karena mereka lapar dan haus. 2 hari 2 malam. Sebelumnya itu ulun tidak bisa baku salam. Tapi setelah Yesua hancurkan 5 dewa dari perempuan Samaria itu, semua dibakar habis, selesai. Oh, orang Samaria tahan Yesua dengan murid-muridnya itu 2 hari 2 malam. Dan sampai ke firman Tuhan di situ baru Yesua memperkenalkan penyembahan yang benar. Bukan menyembah kepada dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, ataupun juga menyembah kepada anjing atau kepada anjing yang menyembah kepada maut atau menyembah kepada babi yang menyembah kepada maut. Bukan ibauta jalan lebar. Anjing babi itu berhubungannya jalan lebar. Itu juga maut, menuju maut. Anjing juga. Jadi dulu orang terutama kami marga Tekege dan ada 7 marga itu tidak makan babi. Pada zaman-zaman dulu. Haleluya. Ini nanti saya cerita barang ini. Bongkar rahasia durhaka neraka ini. Haleluya. Saya bicara khusus sekarang anjing yang berhubungan dengan itu. Haleluya. Ini luar biasa. Dan kalau ini 5 dewa yang Yesus hancurkan di Samaria, itu baru orang lapar dan haus di Samaria, saudara-saudara terkasih. Sekarang dewa Dan ini yang ada di sebelah timur di ujung bumi. Kalau itu sudah dihancurkan, tempat matahari naik, bengkala kegelapan ini. Kalau itu sudah dibakar, sudah dihancurkan dewa-dewa ini, anjing ini, haleluya, apa yang akan terjadi? Kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Karena kuasa kegelapan sudah disingkirkan. Saudara-saudara terkasih, haleluya, kita akan dengar, ikuti seluruh dunia. Kalau ini sudah mulai terjadi, seluruh dunia akan lapar, akan haus firman Tuhan. Menggenapi Amos 8 ini, ayat 11 sampai 14 ini, haleluya. Jadi orang Yesus mulai memperkenalkan pujian penyembahan yang murni dan asli. Itu Yohanes 4:24. Itu mulai dari Samaria. Karena setelah dihancurkan dewa Samaria. Haleluya. Pujian penyembahan yang benar. Lurus di hadapan Tuhan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah kepada dewa anjing yang dari Roma, Eropa, Amerika. Ataupun juga dari mana-mana. Tidak. Tetapi menyembah kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa Roma, Eropa, Amerika. Atau dari mana-mana. Tidak ada. Dari bangsa Yahudi Papua.
Haleluya, keselamatan datang dari sana, saudara-saudari terkasih. Haleluya, atau yang disebut yang 12 suku Israel yang tersebar di Papua, di berbagai negara di seluruh dunia, dalam tanda darah Israel sedang hari ini muncul. Haleluya, dari permukaan untuk memberitakan Injil yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Iya, ini kita kembali ke tadi anjing, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Supaya kita mengenal, banyak orang menafsirkan begini. Seperti anjing kembali kepada muntahannya dan seperti babi kembali kepada kubangannya. Artinya setelah dia dengar firman Tuhan, sudah dimandi, sudah bertobat, dia kembali berbuat dosa lagi. Berbuat dosa lagi. Itu karena apa? Roh babinya masih ada, roh anjingnya berada. Banyak orang bilang itu sifat. Memang itu sifat. Sifat itu dia muncul dari apa? Hikmat. Hikmat itu ada hikmat setan. Jadi kalau dia menyembah dewanya itu dewa berbentuk buaya, sifatnya juga menunjukkan bahkan roh buaya itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Begitu pula karena iblis itu mengambil rupa-rupa binatang. Dia menguasai binatang dan dia mengambil rupa-rupa binatang. Rupa binatang yang menutupi pintu gerbang timur datangnya kemuliaan Tuhan itu dewa anjing, saudara-saudara terkasih. Dan itu mulai dari Romawi, patikan dulu. Kenapa dong bisa datang sampai ke Papua begini atau dari Papua ke sana? Dan dunia ini seperti itu. Di dalam roh itu dunia itu dekat. Lombaku dekat. Tidak jauh, saudara-saudara terkasih. Di dalam alam kenyataan kita lihat jauh dia punya peta-peta wilayahnya. Tapi di dalam roh itu, dalam dimensi roh, perkara-perkara supernatural itu dekat saja. Saudara-saudara terkasih. Sehingga kenapa Roma itu dia mau ini? Kenapa Roma itu dia mau kuasai Papua dengan dia punya dewanya? Kenapa Arab itu dia bawa 30 orang kepala-kepala suku. Ya, itu dalam ilmu aura serap, ilmu aura Arab punya, ilmu serap dari Cina punya, India punya, mereka bisa lihat itu semua. Saudara-saudara dalam dimensi roh itu dong baku kenal. Ya, itu kita kembali ke fokus pembicaraan kenapa anjing. Kita lihat di ini, anjing itu melukiskan orang kafir. Matius 2, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan yang kerasukan setan sangat menderita. So menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparnya kepada anjing. Ya. Anjing itu bercerita tentang apa? Itu bahasa kiasan yang Yesua pakai. Anjing itu berhubungan dengan penyamun, dengan suanggi terbang. Itu orang-orang yang punya suanggi terbang, punya penyamun. Penyamun suanggi terbang, haleluya. Jadi kalau orang bilang begini, mungkin tadi malam anjing lewat. Kami tanya, Bapak anjing tidak ada yang lewat. Umpamanya orang tua yang kasih tahu cerita begini. Bukan anjing. Tapi itu manusia suanggi yang lewat, manusia penyamun yang lewat. Haleluya. Jadi orang bilang itu istilahnya itu anjing. Kalau suanggi penyamun itu bahasa-bahasa kiasan biasa dipakai itu dalam sukunya itu anjing. Haleluya. Jadi Yesus pakai kiasan ini anjing. Perempuan itu suanggi penyamun. Yesus waktu disalibkan itu di antara penyamun. Ada suanggi di Golgota, ada penyamun di Golgota. Haleluya, doti-doti terlalu banyak di situ. Di situ Yesus tumpahkan darah. Yesus dia terhitung di antara orang-orang jahat. Haleluya, Yesus, haleluya, luar biasa. Nah, itu. Jadi itu sifat orang kafir atau sifat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih menyembah berhala, menjadi suanggi terbang, penyamun. Ya. Kita lihat lagi. Pelayan-pelayan Tuhan yang lobah. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tidak ada kecualinya. Jadi anjing-anjing pelahap itu maksudnya apa? Itu pelayan-pelayan Tuhan. Artinya orang melayani Tuhan dengan motif kepentingan perut. Cari uang, beritakan firman Tuhan cari uang. Pergi KKR cari uang, pergi pelayanan cari uang.
kumpulkan uang setiap hari dikasih tahu uang. Ini yang nanti disebut dengan anjing-anjing pelahap. Anjing-anjing pelahap. Haleluya. Kita kumpulkan derma nanti antar sampai di Roma. Roma punya pemerintahan jadi besar karena apa? Seluruh dunia punya kolektif perpuluhan derma kasih kirim ke Roma, ke Eropa. Kalangan-kalangan gereja Protestan ke Eropa, ke Amerika, pusat-pusat agama dikirimkan. Perpuluhan setiap tahun saya punya organisasi. Itu pelahap-pelahap, anjing-anjing, saudara-saudari terkasih. Rekrut bukan tapi itu mengambil serap kekayaan bangsa-bangsa, mengisap susu dan madu orang-orang kecil punya. Ini anjing-anjing, ini hati-hati waspada saudara-saudara. Organisasi besar di muka bumi yang dibangun itu merasa hari ini aman, tapi ketika Tuhan turunkan kekuatannya untuk menghukum bangsa-bangsa, Tuhan tidak lihat kau pendeta kah, pastor kah, kau Tuhan tidak lihat. Tuhan hakimi dengan benar dan adil. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini yang pelayan-pelayan Tuhan yang lobah. 1 Petrus 2:22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya dan babi kembali lagi kepada kubangannya. Ya. Itu orang-orang murtad. Artinya orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akhirnya menjadi penyamun, menjadi suangi terbang, menjadi angin. Banyak kekacauan terjadi dalam dimensi roh. Kami lihat itu persekutuan gereja pica-pica itu di dalamnya ada suangi, ada penyamun. Makanya Yesus berdiri baru dia bilang kamu menjadi goa-goa penyamun. Haleluya. Penyamun itu apa? Penyamun yang pertama adalah penyembah berhala. Dia belum lepaskan penyembahan berhalanya. Haleluya. Contohnya tuh anjing, dia pelahap sekali anjing ini. Haleluya. Ada Tuhan, dia cari Tuhan lain lagi. Ada pencipta, dia cari pencipta lain lagi. Haleluya. Nah, itu orang-orang yang pelahap, sepertinya anjing. Nah, itu nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Penesat-penesat. Nah, itu istilah anjing. Kita lihat para penganiaya. Mazmur 22. Sebab anjing-anjing mengerumungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Ini hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, macam Daud. Dia sampaikan firman Tuhan kebenaran, hamba-hamba Tuhan, para 12 rasul, nabi-nabi. Nabi-nabi dibunuh oleh orang Israel Papua. Pada zaman di Papua ini penuh dengan darah para nabi, saudara-saudara terkasih. Moyang-moyang orang Papua itu jahat. 12 suku Israel itu jahat. Haleluya. Penganiaya, kita menyampaikan firman Tuhan, orang masih menantang. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu lewat channel, lewat apa saja. Ini. Kalau firman Tuhan baik disampaikan dalam keadaan apapun, kamu harus merendahkan diri, berdoa, mendengar. Kalau kamu belum macam rasa lain, apa yang diajarkan karena pengajarannya baru, haleluya, kamu masuk doa, puasa. Tanya Tuhan, apakah yang disampaikan itu dari Tuhan atau tidak. Itu baru orang-orang dalam roh, orang-orang Kristen yang manusiawi. Tapi kalau itu tidak berlangsung, keluarkan kata yang tidak-tidak, itu orang itu harus ditanya tanda tanya, karena itu nanti yang disebut dengan tadi disebut di sini dengan penganiaya orang-orang Kristen, dan sebenarnya penganiaya orang-orang rohani. Ya, itu satu Mazmur itu. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Nah, ini kita lihat berikutnya itu Matius 7:6. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir. Ya, sebelum kita lihat itu, kita lihat Matius 7:6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu apa? Haleluya. Haleluya.
Jangan kasih firman Tuhan kepada anjing. Makanya Yesus tidak kasih roti kepada anjing itu. Haleluya. Kita tunggu gerakan Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau kami lewat channel ini kami sampaikan saja. Entah orang terima tidak terima itu kami sampaikan. Karena itu lewat media massa. Tapi kalau kita berhadapan orang dengan orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kita lihat. Kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu. Tapi orang itu rohnya beda. Rohnya bukan dari Tuhan. Nanti dia balik kita. Jadi saya agak segan kalau sampaikan firman Tuhan kalau berhadapan muka dengan orang-orang yang jalan dalam penyesatan. Saya rasa setelah saya membedakan kalau orang itu lain, nanti Roh Kudus itu dia diam, dia tidak mau sampaikan. Haleluya. Jadi itu roh yang akan mengendalikan itu untuk itu. Sehingga firman Tuhan itu ya tidak boleh diberikan sembarang. Orang yang bodoh, dia melukiskan juga ini Wahyu 22. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang lakukannya tinggal di luar. Anjing-anjing ini penyamun suang gitu. Don sihir-sihir orang, don punya ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, belajar ilmu-ilmu ini, ilmu itu semua termasuk bilangan anjing. Itu barisan anjing itu. Barisan anjing, manusia-manusia anjing itu terdiri dari ini. Tukang sihir, mantra, pemanggil arwah orang mati, penyembah berhala, menyembah setan tuan rumah atau puepania. Terus dia barisannya lagi dari ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet. Grup-grup yang sekarang dong bilang itu keras sakti lah apa semua ini. Itu satu barisan. Itu anjing-anjing. Manusia anjing-anjing itu tidak akan masuk ke surga. Mereka tinggal di halaman di luar. Haleluya. Ini saudara-saudari terkasih termasuk juga. Haleluya. Ini Wahyu 22 ayat 15 itu. Mereka tidak diperkenankan masuk. Guru-guru palsu, Filipi 3:2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Haleluya. Ini hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini. Makanya sangat hati-hati waktu menyampaikan firman Tuhan itu sampai dia bongkar dulu perempuan ini, baru dia bisa izinkan karena perempuan itu dia mau sungguh-sungguh bertobat. Baru Yosua bisa melayani anaknya. Haleluya. Jadi kita lihat dulu orang kalau kita mau layani dia. Haleluya, dia datang sama-sama berdoa, dia belum pelepasan itu hati-hati. Untuk bilang itu dia penyamun, bekas suanggi, bekas ini baru ibadah sama-sama. Tapi kalau dia belum dilayani doa pelepasan, hati-hati. Dia masuk, dia kasih makan yang lain-lain dengan doa dalam dia makanan. Perempuan-perempuan yang masuk dalam ibadah dia kasih makan orang dengan lewat buah, lewat makanan, lewat daging. Dia kasih makan perempuan-perempuan ibadah dalam semua bisa disuangi terbang. Haleluya. Ini hati-hati, ini banyak praktek sedang terjadi. Jadi di mana-mana jadi teliti. Dalam tempat setiap perkumpulan ibadah itu harus teliti. Haleluya. Di situ ada penyamun, di situ ada suanggi. Hati-hati. Hati-hati juga dengan setiap orang yang baik yang menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk apa saja dari berbagai dominasi gereja. Haleluya. Mereka sendiri mereka belum melayani, belum pelepasan pribadi, belum pelepasan warisan. Dosanya masih ada. Haleluya, baru dia melayani. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Ini firman Tuhan. Haleluya. Bisu pelayan-pelayan Tuhan yang tidak setia. Yesaya 50 ayat 56-10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menggalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Haleluya, pengawal-pengawal umatku. Wah, haleluya, pengawal umatku. Buta tuntun buta, Yesus bilang. Buta pimpin buta. Haleluya, buta pimpin buta itu buta apa? Buta rohani. Artinya buta urup, buta rohani.
Dia belum memiliki Roh Kudus, hamba Tuhan itu belum diurapi dengan urapan Roh Kudus, belum baptis roh. Dia melayani, dia buka ini di sana sini jadi aktivis ini itu, tapi mata rohaninya belum dibukakan, telinga rohani belum dibukakan, belum baptis roh, belum kena pengurapan. Nah, ini yang hati-hati, saudara-saudari terkasih. Ini pengawal-pengawal yang jadi buta. Akhirnya apa? Banyak orang Kristen di Papua yang sedang berdosa di terminal-terminal ini, sedang berdosa di Nabire, di mana-mana sedang berdosa di terminal-terminal, minum mabuk, judi, kawin campur, kawin cerai dan lain-lain sedang terjadi penyembah. Itu orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dari mana? Dari pengawal-pengawalnya buta-buta ini. Ini sedang terjadi. Ini hati-hati. Haleluya. Itu jiwa-jiwa orang Kristen. Di sana orang Kristen yang di terminal itu, yang ada di jalan-jalan sedang buat doa. Itu orang Kristen dari Katolik, dari Kemah Injil, dari GBI, dari pokoknya dari berbagai dominasi gereja. Nah, ini hati-hati. Ini tanggung jawab besar, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, ini. Haleluya. Ini bahaya. Bahaya. Ini bisa kena pasal ayat ini. Jadi sebab pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua itu ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menggalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Haleluya. Ya. Jadi kita lihat atau mereka lihat, oh dia punya umatnya yang tadinya salah satunya sedang ada minum mabuk. Dia tidak tahu pergi kau berhenti minum mabuk atau pergi ke rumahnya melayani orang itu. Tidak tahu, hanya tunggu derma saja di ini kolekte berapa masuk KTP-nya, KTP kau Katolik, kau Kimi, kau gereja ini, gereja itu. Haleluya. Nah ini yang harus hati-hati, pengawal harus tahu. Hari ini juga yang kawal-kawal umat-umat dibilang kandang ini, kandang itu. Tapi sekarang ini harus hati-hati dan harus PK. Lihat, hitung jiwa. Berapa jiwa di itu harus hitung. Haleluya. Kalau tidak mampu dibina, kasih tahu mereka. Kamu lari ke persekutuan doa. Kamu lari ke jaringan doa. Kamu lari ke orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ini. Haleluya. Dorong mereka, usir mereka ke sana. Haleluya. Karena sudah tidak mampu, mereka sudah liar. Tidak ada yang kawal mereka. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini penting. Ini penting. Haleluya. Kita masuk lagi berikutnya itu adalah 1 Samuel 24 ayat 14. Terhadap siapakah raja Israel keluar berperang? Sebab siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Haleluya. Kutu, anjing mati, kutu. Haleluya. Kalau malam-malam itu kebiasaan kami waktu masih kecil itu. Kami tidur di rumah-rumah adat. Ema, Kewita. Malam itu tidak bisa tidur karena kutu didipa. Kutu itu kutu dari dalam. Itu dia naik sehingga gelisah tidur. Nanti paginya baru orang tua itu biasa bilang, tadi malam ini kutu banyak menggigit kita gelisah tidur. Tadi malam mungkin anjing lewat. Haleluya. Anjing itu anjing apa yang lewat? Ya suangi terbang penyamun dia lewat. Kenapa sampai kutu yang ada di dalam itu dia muncul lagi kutu yang ada dalam rumah? Itu setan dan setan dong bicara. Setan yang anjing lewat ini malam ini, penyamun suang itu dengan setan tuang rumah yang ada di Ema di situ di rumah-rumah yang namanya setan turunan setan tuang rumah yang bilang orang bilang itu Ipue Epania. Nah, ini dong kerjasama dong bicara untuk bunuh orang. Besok lusa orang itu dia mulai sakit. Haleluya. Itu cara kerja dalam dong punya jaringan-jaringan setan, punya jaringan kerja namanya kabel-kabel telepon tali ilmas. Haleluya. Dari jaringan-jaringan kerja itu seperti itu. Sehingga kutu-kutu juga harus tong bersihkan. Kutu-kutu yang dalam rumah ini. Kutu-kutu di kepala, kutu-kutu ini. Kutu-kutu berhubungan dengan celah dosa turunan punya warisan, punya penyembah-penyembah berhala itu. Itu kutu, setan-setan roh turunan itu dibersihkan semua, dibunuh habis-habisan. Sehingga Yeremia 43 itu ayat 12 sana berkata seperti seorang gembala pergi dari sana tanpa gangguan.
Nah, jadi seperti seorang gembala membunuh kutu-kutunya dari pakaiannya supaya pergi dari sana tanpa gangguan. Haleluya. Kalau tidak begitu, gembalanya banyak kutunya, nanti disebut dengan ini anjing. Dia di mata Tuhan itu sama dengan anjing. Kenapa begitu? Manusia itu manusia semua. Tapi di mata Tuhan itu manusia yang belum bertobat betul, masih melakukan sifat-sifat babi, sifat anjing, masih menyembah dewa-dewa babi, dewa anjing, dewa-dewa ini. Di mata Tuhan sama dengan binatang. Ya kan bilang, itu orang-orang cantik-cantik dari India, orang nonton film India ramai. Orang nonton film Arab itu ramai. Cina punya lagi, boleh Jepang. Haleluya. Itu tuh anjing di mata Tuhan. Itu manusia. Ketika Tuhan datang, itu manusia di mata Tuhan itu seperti anjing, seperti binatang, seperti tumbuhan. Tuhan ambil semua, dilipat, digulung, dibakar ke dalam api. Begitu saudara-saudara terkasih. Jadi kenapa di mata Tuhan itu manusia itu dilihat seperti anjing, seperti binatang? Karena manusia yang itu dia masih menyembah berhala, masih setan-setan binatang yang berbentuk makhluk-makhluk daun sembah, itu Roma 1 di sana. Itu masih ada. Masih melekat, sehingga Tuhan lihat mereka itu seperti binatang. Seperti tumbuhan. Saudara-saudara terkasih. Dengan demikian, haleluya. Itu bagaimana rahasia duraka neraka anjing ini. Roh penguasa anjing ini. Dengan demikian diharapkan supaya tanggal 25 Desember itu harus stop. Orang tidak boleh menyembah dan memeriahkan tanggal 25 Desember karena itu hari penyembahan kepada dewa anak anjing. Dan itu sudah dimusnahkan. Kamu menyembah apa lagi hari itu? Anjing, anak dewa anak anjing itu sudah dimusnah. Sudah tidak ada lagi patikan di situ. Tinggal abu saja di sana. Haleluya, sudah dimujungkul balikan. Haleluya. Hari ini bilang dewa anjing begini, begitu. Tidak usah kamu sebut-sebut dewa anjing lagi. Dewa anjing sudah dimusnahkan. Tadi pagi sudah datang serahkan dan serahkan diri dan sudah diselesaikan. Saudara-saudara terkasih, panglimanya sudah dihabiskan. Saudara-saudari terkasih, sehingga haleluya. Kita kembali kepada yang benar karena terang kemuliaan Tuhan itu sudah mulai bersinar. Pintu gerbang timur itu sudah mulai bersinar. Haleluya. Kita lihat ini di bulan Juni. Nanti di bulan Juli itu haleluya. Kita akan masuk dengan persiapkan generasi Yosua ke-9 di akhir zaman. Dengan tema itu singkirkanlah batu-batu di jalan raya. Karena kemuliaan Tuhan sudah terbit. Kemuliaan Tuhan itu sudah terbit. Berarti sudah terbit. Kalau sudah terbit berarti sudah ada di atas Papua. Haleluya. Kemuliaan Tuhan sudah hadir dan kemuliaannya tidak terbatas. Di dalam dimensi roh sudah ada di atas Papua. Kehausan kebenaran firman Tuhan akan ini. Tapi sebentar lagi di bulan Juli itu nanti benteng-benteng Sodom Gomora akan dirubuhkan. Saudara-saudari, sepanjang bulan Juli, semua hamba Tuhan, aktivis hamba Tuhan rohani yang sedang ada di seluruh dunia, di Papua, di seluruh dunia, Indonesia, supaya bulan Juli itu berdoa untuk arahkan ke menghancurkan Sodom Gomora, dosa benteng-benteng batu-batu Sodom Gomora. Batu-batu benteng-benteng Sodom Gomora itu apa? Batu-batu itu tugu berhala, tiang berhala. Antara lain itu dosa Sodom Gomora itu, itu batu benteng. Benteng batu persinaan, penyembahan berhala, dusta, pokoknya yang benteng-benteng iblis sudah, benteng-benteng dosa itu. Itu sepanjang bulan Juli itu sudah harus bersatu. Serdadu Tuhan dari seluruh Indonesia yang aktivis yang sedang ikuti gerakan doa supaya berdoa di arah bulan Juli itu supaya kita arahkan, haleluya, ke arah itu, supaya kegiatan Sodom Gomora itu diakhiri. Sehingga hujan pertobatan dan kemuliaan dan kelaparan kehausan firman Tuhan akan turun dan gerakan Roh Kudus dia mulai masuk. Saudara-saudara terkasih, ini akan saya beritakan lagi di channel berikutnya soal itu. Haleluya. Berhubungan dengan anjing, dewa anjing, dewa kegelapan, sudah saya sampaikan. Haleluya, rahasianya ada di situ. Kamu orang Sukume, orang Dani, orang pantai, orang pantai Papua maksudnya, orang Maluku, orang Manado, orang Toraja, orang Batak, orang Bali yang suka makan anjing, suka makan babi, kamu stop sekarang.
Itu suku-suku Israel yang tersebar, yang bawa-bawa anjing, bawa-bawa binatang, anjing babi, baru dong pelihara anjing babi. Baru bikin Desember, di bulan Desember itu dan tanggal 2 dong merayakan, ini harus stop semua. Ini kami sampaikan, karena itu firman itu sampaikan. Kalau kamu masih main-main, ya itu bukan berurusan dengan kami. Tuhan suruh sampaikan, kami sampaikan, saudara-saudara terkasih. Itu akan berurusan dengan Tuhan punya 7 sangkakala, 7 meterai, 7 bokor. Haleluya. Berhenti, haleluya. Dari hal-hal itu bertobat segera, sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Jangan dewakan anjing, jangan dewakan babi, makan sampai babi. Kenapa? Rahasia banyak orang tidak makan babi. Kenapa tidak makan anjing? Ada sebabnya, ada akibatnya. Haleluya. Ini rahasia anjing yang tak saya beritahukan. Bukan saya, tapi Roh Kudus memberitahukan, membongkar rahasia neraka yang telah menutupi sekian lamanya, telah menutupi kebenaran terang firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara terkasih. Namun derita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Dan kuasa kegelapan itu sudah mulai dihancurkan, dan cahaya kemuliaan Tuhan sudah terang. Sudah mulai terbit terang di atas Papua hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap kemuliaan, kami muliakan namamu, kami mengagungkan namamu, terima kasih. Hari ini kami sudah sampaikan tentang berita Bapa dalam nama durhaka neraka yang berhubungan dengan dewa anjing yang sudah dimusnahkan. Dan hari ini tepat dewa anjing ini sudah diserahkan dan sudah dimusnahkan, sudah dibakar, sudah diruntuhkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai. Dengan demikian kuasa kegelapan dan sifat-sifat ini sudah dibakar, bersihkan, dan orang mulai akan maka engkau akan mengirim hujan pertobatan dan kehausan kepala. Firman Tuhan mengenapi Amos 8 ayat Bapa Amos 8 itu Bapa dalam nama Bapa akan ada kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Hujan pertobatan akan mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya. Di seluruh negeri kami Bapa dan Engkau mengirim hujan kelaparan, hujan kehausan firman Tuhan. Bapa terus mengalir bertai. Haleluya. Hujan pertobatan mengalir bertanya. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tetap bersama channel saya. Kita akan sambung lagi dengan channel berikutnya berhubungan dengan berita burung merpati dari Sion surgawi. Haleluya. Berikutnya akan saya sampaikan yang berhubungan dengan persiapkan generasi Yosua. Haleluya. Salam saudara-saudara terkasih. Tuhan berkati.